Bab 106 Pemusnahan. Jauh di dalam hutan, beberapa pria berambut pirang tertawa terbahak-bahak, agak tak terkendali, karena bagi mereka, saat panen telah tiba. Itu adalah raja binatang buas, harta karun yang langka. Meskipun mereka sendiri tidak memburunya, itu telah menjadi rampasan mereka, yang didambakan oleh semua bangsa. Haha. Tawa riang mereka bergema di seluruh hutan. Mereka telah memerintahkan anak buah mereka untuk mengumpulkan rampasan dan bersiap untuk mundur dengan cepat. Dua sosok bergegas masuk, dengan wajah khas timur, bergabung dengan kelompok itu. Jelas, mereka juga pemimpin, dan mereka sama gembiranya, karena panennya sangat besar. Operasi ini sempurna. Seorang pria berambut pirang setengah baya, tinggi dan memiliki aura liar dan tak terkendali, tertawa. Pria bernama Li mengangguk, tersenyum, dan berkata, sangat lancar. Raja binatang buas sekarang milik kita, sesuatu yang patut dirayakan. Namun, kita harus segera pergi. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tak terduga. Bagus, bawa Raja Binatang buas dan segera pergi. Seorang lelaki tua berambut pirang mengangguk, pengucapannya aneh dan agak kaku, tetapi dia tertawa, berkata, ini mengingatkan saya pada beberapa puisi timur, sangat cocok, setelah menyelesaikan perbuatan, seseorang membersihkan pakaiannya dan pergi. Menyembunyikan jasa dan ketenarannya, hahaha. Bawahan mereka, membawa senjata api, bergerak lincah, dengan cepat berlari maju untuk mengangkut bangkai serigala biru. Semua orang bersemangat. Ini terlalu mudah bagi mereka, tanpa banyak korban, mereka telah memperoleh harta karun yang paling menakjubkan, dan semua orang gembira. Mereka bukan pemimpin, tetapi mereka masih bisa mendapatkan bagian. Orang-orang ini berdarah campuran, dengan wajah barat dan wajah khas timur, semuanya memiliki temperamen yang sama, keganasan. Bajingan, Du Huaijin bermata 1000 mil meraung di kejauhan, berlari sambil memegang senjata api yang disebut Dewa Perang, dan melepaskan tembakan. Bang! Di kejauhan, kepala seorang pria hancur seperti semangka busuk, tubuhnya jatuh ke tanah. Bang bang bang! Du Huaijin menembak berulang kali, sinar emas keluar dari matanya, penglihatannya jauh melampaui manusia normal, menjadikannya penembak jitu alami. Satu tembakan, satu kematian, dia menumbangkan 6 atau 7 orang secara beruntun. Keributan meletus di hutan. Balas dendam bos kita. San Fenger meraung, mengandalkan pendengarannya yang menakjubkan untuk menentukan lokasi para petarung terampil dan menembak secara beruntun. Adapun Ye Qingrou, dia bahkan lebih menakutkan. Membentangkan sayap putih bersihnya, dia menerima perintah dari Qian Lian dan San Fenger, dan menyerbu maju dengan kecepatan kilat, melepaskan pembantaian. Boom! Chen Loyan juga mengamuk, tanpa henti membombardir hutan. Darah berceceran di seluruh hutan, kelompok itu telah menderita kerugian yang cukup besar. Itu tidak akan memengaruhi situasi keseluruhan. Ekspresi tetua berambut emas itu sedikit gelap saat dia berbicara, saat mereka bergerak cepat menuju mayat serigala itu. Mari kita mundur dulu. Pasti ada pemburu lain di hutan ini, memindahkan Raja Binatang adalah hal yang terpenting. Boom! Api yang mengerikan meletus di hutan, daya tembaknya dahsyat saat kelompok itu membalas. Mereka membawa senjata berat, keganasan mereka terasa nyata, menyapu hutan, berharap memberi Ye Qingrou dan Ouyang Qing sedikit waktu. Mereka lebih banyak jumlahnya daripada lawan mereka,
dan memiliki bala bantuan di luar. Sialan, bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Ini bukan preman dan bandit biasa. Bagaimana mereka bisa sampai ke timur? Seru Du Huaijin dengan terkejut. Lebih dari 100 orang tersebar di seluruh hutan, terlibat dalam pertempuran dengan mereka. Tidak peduli berapa banyak, mereka semua akan mati. Balas dendam untuk Chu Feng. Seru Ye Qingrou, bergerak menembus hutan, melancarkan serangannya. Kalian berdua hati-hati, aku akan membunuh beberapa ikan besar. Kata Chen Loyan. Dia telah menerima petunjuk dari kemampuan cenayang dan penglihatan tajamnya, menunjukkan arah pemimpin kelompok itu dan berniat untuk melenyapkannya. Jangan khawatir, meskipun kami tidak sebaik kalian, kami masih cukup terampil. Kata Ouyang King. Dunia luar gempar, kerumunan dipenuhi kemarahan yang meluap-luap. Orang-orang patah semangat dengan hasil akhirnya. Sebagai sesama manusia, sang ahli telah berjuang mati-matian untuk membunuh Raja Serigala, menguras tenaganya, hanya untuk dibunuh. Bagi orang biasa, ini tidak dapat diterima. Beberapa kekuatan besar menerima laporan dan mengetahui situasi di pegunungan. Kita kekurangan tenaga. Jika kita benar-benar pergi ke sana, kita mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mohon kirimkan ahli untuk membantu kita segera. Seseorang melaporkan ke markas besar. Jangan bertindak gegabah. Di beberapa kekuatan besar, pejabat tinggi, setelah menerima laporan, segera menunjukkan wajah muram dan mengeluarkan perintah tegas, jangan ikut campur. Jelas, orang-orang di pegunungan tidak mau menerima ini, merasa bahwa Raja Binatang begitu dekat, dan tidak berjuang untuknya adalah hal yang tak tertahankan. Ahli itu sudah mati. Kita tidak akan mengambilnya darinya, jadi kita tidak akan terbebani secara psikologis. Diam, seseorang sedang menyiarkan langsung pertempuran di pegunungan. Dunia luar gempar. Semua orang marah. Bergegas ke sana sekarang sama saja bunuh diri. Orang-orang di pegunungan terkejut mendengar ini. Percakapan dan perintah serupa terjadi di antara kekuatan-kekuatan besar. Semuanya mengeluarkan perintah tegas agar pasukan mereka tidak menimbulkan masalah, atau mereka akan mengalami nasib buruk. Pada saat ini, banyak orang muncul di depan mayat serigala, mengelilinginya. Mereka bergerak dengan kecepatan dan efisiensi yang teratur, membawa tubuh serigala, bahkan mengumpulkan darah yang tumpah di tanah. Semua orang iri dan sangat gembira. 4 pemimpin dari barat dan 2 pemimpin berwajah timur juga tiba, meskipun mereka sangat garang, mereka sekarang hampir gemetar. Raja Binatang telah menjadi rampasan mereka. Di mana ahli itu? Tanya tetua berambut pirang. Di sana, seseorang menunjuk ke mayat serigala. Sayang sekali. Ada pepatah lama di sini, paku yang menonjol akan dipaku. Kau malang, beristirahatlah dengan tenang. Tetua berambut pirang itu terkekeh dan mulai menarik pistolnya, bersiap untuk menghancurkan Chu Feng berkeping-keping. Chu Feng berlumuran darah, sebagian muntahan selama pertempuran, sebagian lagi berlumuran darah serigala, menodai pakaiannya yang compang-camping. Selain retakan di dekat pangkal ibu jarinya, dia tidak memiliki luka lain. Terlihat begitu muda, namun begitu kuat, sungguh tak terduga. Seorang wanita berambut pirang menjilati bibir merahnya, dia juga salah satu pemimpin, ekspresinya sedikit menyesal. Dia mengangkat tangannya, bersiap untuk menembak lagi. Tepat saat itu, banyak orang berteriak.
Chu Feng tiba-tiba duduk, membuka matanya, dan menatap dingin ke arah semua orang. Ya Tuhan, bagaimana dia masih hidup? Semua orang telah melihat banyak lubang peluru di pakaiannya, berlumuran darah, dan mengira dia sudah mati. Mereka tidak pernah menyangka dia akan hidup kembali. Semua orang ketakutan. Ini adalah seseorang yang berani membunuh Raja Binatang. Beberapa pemimpin bereaksi paling cepat, menembak dalam sekejap. Masing-masing dari mereka merasa seolah-olah jatuh ke dalam ruang bawah tanah es, rasa dingin menjalar di punggung mereka. Mereka menyadari sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Namun, semua peluru meleset, pria itu terlalu cepat, datang seperti angin puting beliung. Asteris Chu Feng, memegang pedang pendek hitam, dengan ekspresi dingin, menyapu kerumunan, kepala demi kepala, meninggalkan jejak mayat dalam sekejap mata. Hampir semua orang di sini adalah alien, namun mereka tidak bisa menghentikannya. Hanya beberapa pemimpin yang bereaksi cepat, melarikan diri. Seorang pemimpin berwajah timur tertangkap oleh Chu Feng. Saat pedang menyapu ke arahnya, dia meraung dan berbalik untuk melawan, tetapi sayangnya, dia bukan tandingan. Chu Feng membelahnya menjadi dua dengan satu serangan. Ya Tuhan, teriak yang lain. Chu Feng sangat membenci mereka. Baik mereka penduduk asli atau orang barat, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Bagaimana dia bisa mentolerir disergap setelah pertempurannya dengan Raja Serigala? Orang lain pasti sudah mati, tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. Chen Luoyan dan Ye Qingrou juga tiba, target mereka adalah para pemimpin, hanya untuk menemukan Chu Feng bangkit kembali dan membuat kekacauan. Mata mereka membelalak tak percaya. Ya Tuhan, bos kita kembali. Seru Qian Liyuan dan San Fenger dari jauh. Tersembunyi di balik bayangan, pasukan lain juga sangat terkejut. Pria itu menyapu hutan seperti angin puting beliung, membawa tanah, batu, dan dedaunan yang gugur, dia sangat cepat. Ada puluhan, bahkan ratusan, orang di sana, dan dia memusnahkan lebih dari setengahnya dalam satu serangan. Dia benar-benar seperti dewa iblis. Aku tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas, tapi dia tampak lebih ganas dari sebelumnya. Omong kosong, orang-orang ini bukan Raja Binatang buas. Orang ini berani membunuh umpan meriam, membunuh orang-orang ini sangat mudah. Tidak ada yang berani bergerak gegabah. Kebangkitan, Chu Feng mengintimidasi seluruh hutan. Tak seorang pun berani bertindak gegabah, takut disalahpahami dan dibunuh. Lebih jauh lagi, mereka yang tidak terkait dengan situasi tersebut mundur, tidak ingin tinggal lagi. Seorang pemimpin lain dengan wajah timur ditendang di tulang belakang oleh Chu Feng, menghancurkan tubuhnya dan membuatnya terpental. Setan! Teriak pemimpin wanita berambut pirang itu, sepasang sayap muncul di punggungnya, dan dia melayang ke langit, sama sekali tidak mampu mengerahkan perlawanan, sangat ketakutan. Ye Qingrou menghalangi jalannya. Astaga! Pada saat ini, banyak orang berteriak ketakutan. Karena Chu Feng, membawa dedaunan yang berguguran dan pasir serta batu yang beterbangan, melangkah ke bukit rendah dan langsung melayang ke langit. Pergi bunuh mereka yang melarikan diri, serahkan ini padaku, kata Chu Feng. Dia menggunakan bukit rendah itu untuk melompat ke udara dalam sekejap, sangat cepat, dan melayangkan pukulan. Ah! Wanita berambut pirang itu berteriak ketakutan, wajahnya pucat pasi.
Orang ini tampak seperti hantu atau dewa baginya, tak terkalahkan. Menurut standar klasifikasi Huang Niu, dia setidaknya adalah ahli alam kebangkitan tahap kelima, tetapi sekarang dia merasa terintimidasi, dan serangan baliknya kacau. Bang! Tinju Chu Feng menembus dadanya, mengeluarkan darah. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang, terjun ke hutan. Sebenarnya, tidak perlu menoleh, bagaimana mungkin manusia super biasa dapat menahan pukulan tinju seperti itu. Wanita berambut pirang itu menjerit, jatuh tersungkur ke tanah, mati seketika. Ye Qingrou terkejut. Dia berdiri di udara, jantungnya berdebar kencang. Pemandangan mematikan seperti itu membuat merinding. Namun, dia tidak membuang waktu, bergegas ke kejauhan untuk memburu mereka yang telah melarikan diri. Mata 1000 mil dan telinga pengikut angin berteriak, menganggap Chu Feng terlalu kejam. Chen Loyan juga pergi, bergabung dalam pengejaran. Adapun pasukan lain di hutan, mereka semua meringkuk ketakutan, tidak berani tinggal, diam-diam mundur. Sekarang, hanya tetua berambut pirang dan pria parubaya yang tersisa di dekat Changlang, semua orang lain telah terbunuh. Bukan karena mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi karena Chu Feng telah mencegat dan membawa mereka kembali. Tempat itu sunyi, pasukan lain telah melarikan diri dalam ketakutan. Jangan bunuh kami, aku bisa memberitahumu rahasia besar, kata tetua berambut pirang itu, ketakutan dan tanpa pilihan lain, mencoba berkomunikasi dengan Chu Feng. Chu Feng tetap diam, ekspresinya dingin. Kami tahu jalan rahasia, melalui ngarai berkabut, yang dapat langsung membawa kami dari Eropa ke negerimu, kata lelaki tua itu dengan cepat. Ini mengejutkan Chu Feng. Ini adalah peristiwa besar, mungkinkah menyeberangi ngarai berkabut benar-benar menghubungkan timur dan barat? Kau harus membiarkan kami pergi dulu, sampai kami mencapai daerah yang aman, sebelum aku memberitahumu di mana kami berada, kata lelaki tua itu dengan gigi terkatup. Jika kau tidak mau bicara, kau akan mati. Begitu banyak orang telah melarikan diri ke pegunungan, seseorang akhirnya akan memberitahumu, kata Chu Feng dengan tenang. Lelaki tua itu meraung, berubah bentuk dengan cepat, tanduk iblis tumbuh dari kepalanya, tubuhnya tertutup sisik hitam, tumbuh sangat besar. Pria parubaya berambut pirang itu bahkan lebih aneh, tubuhnya berwarna putih keperakan, memancarkan kilauan metalik. Dia menyerbu ke depan, bertarung melawan Chu Feng sampai mati. Kedua orang ini memang kuat, tetapi mereka bukan tandingan Chu Feng. Tubuh mereka retak akibat benturan, dan mereka batuk darah. Asteris puff, puff, asteris. Kepala mereka terlepas, dipenggal tanpa ampun oleh Chu Feng, mengakhiri pertempuran. Ouyang Qing dan Du Huaijin bergegas mendekat, sangat gembira. Melihat Chu Feng bangkit kembali adalah berita terbaik yang bisa mereka terima. Chu Feng merasakan gelombang kelemahan dan segera duduk di atas mayat serigala. Pertempuran terus-menerus telah membuatnya kelelahan. Ouyang Qing, sang pendengar angin, bersemangat dan melanjutkan pengambilan gambar, tetapi Chu Feng tidak membiarkannya merekamnya, malah duduk agak jauh untuk beristirahat dan memulihkan energinya. Tiba-tiba, siaran langsung muncul kembali, menyebabkan suasana tegang saat orang-orang menatap layar dengan saksama. Ah! Ini, tanah dipenuhi mayat, pemandangan yang mengerikan. Ya Tuhan, bukankah para penjahat buronan ini dari Eropa? Bagaimana mereka bisa sampai di pegunungan? Seru seseorang,
mengenali beberapa pemimpin barat sebagai penjahat buronan lama yang kini bermutasi menjadi manusia super. Apakah mereka baru saja menembak dengan senapan sniper? Tapi mereka semua sudah mati sekarang, yang berarti di luar banyak yang berspekulasi, dan internet ramai diperbincangkan. Ye Qingrou dan Chen Luoyan mengejar orang-orang yang tersisa hingga ke tepi pegunungan, membunuh sebagian besar dari mereka. Tanpa diduga, kelompok lain muncul untuk mendukung sisa-sisa tersebut. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka ketakutan. Helikopter bersenjata meraung di luar pegunungan, menembaki mereka tanpa henti. Tentara muncul dan mengepung mereka. Tanpa sepengetahuan kelompok ini, peristiwa di pegunungan sedang disiarkan langsung, sehingga membuat semua pihak khawatir. Bukan hanya rakyat biasa yang marah, tetapi bahkan militer pun geram. Serigala itu telah dibunuh di sini oleh senjata nuklir, dan pasukan ditempatkan di daerah yang jauh dari zona radiasi di luar pegunungan, karena takut akan keadaan yang tidak terduga. Setelah menerima berita itu, mereka segera mengirimkan manusia super mereka. Dapat dikatakan bahwa kelompok ini sangat tidak beruntung, mereka tidak punya jalan keluar. Setelah diselidiki, pemimpin mereka adalah buronan barat, dan mereka juga memiliki lorong rahasia. Informasi yang diperoleh setelah menangkap orang-orang ini sangat mengejutkan. Bab 107 Keraguan. Hutan menjadi sunyi. Tak seorang pun lagi memperhatikan serigala itu, mereka semua telah melarikan diri ketakutan. Baik orang-orang barat maupun berbagai faksi telah lolos. Suasana terasa sangat damai dibandingkan dengan pertempuran sengit beberapa saat sebelumnya. Du Huaijin dan Ouyang Qing berjuang untuk menggali dua taring serigala seputih salju dari tebing. Jantung mereka berdebar kencang, taring serigala itu tampak menakutkan. Serangan terakhir serigala telah mendorong taring-taring ini menembus bebatuan, menusuk batu besar dan menancapkannya di lereng gunung. Taring-taring itu praktis tak dapat dihancurkan. Panjangnya lebih dari 1 meter, lebih tebal dari lengan, dan sangat berat. Ini hanya karena kelahiran kembali terakhir serigala telah gagal. Taring-taring itu masih dalam tahap awal dan belum mencapai ukuran penuhnya. Jika tidak, ukurannya akan jauh lebih besar. Aku merasa ada semacam energi misterius di dalamnya, Ouyang Qing bertanya-tanya. Chu Feng menerimanya dan mengangguk, berkata, penuh vitalitas. Dia menduga bahwa ini terkait dengan kelahiran kembali serigala biru, yang mengandung kekuatan hidup yang kaya. Taring-taring ini bisa ditempa menjadi senjata keras dan juga dibuat menjadi liontin. Dia memutuskan untuk membuat beberapa manik-manik untuk dipakai orang tuanya, itu pasti akan bermanfaat. Ini adalah raja binatang, setiap bagiannya memiliki nilai penelitian. Bukan hanya para taipan kaya yang iri, tetapi bahkan berbagai negara menginginkannya. Ye Qingrou dan Chen Luoyan kembali, kemenangan mereka cukup mengesankan. Mereka telah mengejar pasukan yang tersisa tanpa henti, hampir memusnahkan mereka. Sisanya diserahkan kepada tentara, beberapa perlu dibiarkan hidup untuk diinterogasi. Kemenangan ini mencengangkan, Raja Serigala Biru telah dibunuh oleh Chu Feng. Mustahil hal itu tidak menimbulkan sensasi, sudah bisa diprediksi bahwa hal itu telah menyebabkan kegemparan besar di luar. Kelompok itu menatap Chu Feng seolah-olah dia adalah monster. Adegan pertempuran beberapa saat yang lalu tampak tepat di depan mata mereka, membuat mereka benar-benar terkejut. Baiklah, jangan berkata apa-apa, mari kita minum beberapa mangkuk darah Raja Binatang dulu.
kata Chu Feng. Kata-kata ini membuat mereka pusing. Chu Feng tertawa terbahak-bahak dan menyuruh beberapa anak buahnya mencari kendi air untuk mengumpulkan darah Raja Serigala Biru. Ketika pasukan tiba dengan personel khusus, mereka menemukan sekelompok orang sedang bersulang, seolah-olah hendak meminum darah raja. Seorang lelaki tua ketakutan, berteriak, "Kalian tidak boleh meminumnya. Akan berbahaya jika tidak diolah dengan benar." Dia adalah kepala laboratorium tingkat atas di negara itu, dan dia bergegas datang bersama sekelompok orang, terengah-engah dan pucat. Lelaki tua berambut putih itu terdiam, dia belum pernah melihat siapapun yang begitu berani untuk langsung meminum darah Raja Binatang Buas. Itu terlalu gegabah. Darah Raja Binatang Buas langka, dan beberapa laboratorium tingkat atas di negara itu bersaing sengit untuk menelitinya, setiap tetesnya sangat berharga bagi mereka. Namun, orang-orang ini ingin meminumnya langsung dari kendi air sebesar itu, sungguh menakutkan. Benar-benar tidak bisa meminumnya. Ouyang King bertanya dengan curiga, sambil meletakkan kendi air. Sebenarnya, tidak satupun dari mereka yang benar-benar berniat meminumnya langsung, mereka takut menimbulkan masalah. Sebelumnya mereka hanya sedang menguji kendi air. Darah Raja Binatang memang dapat mengembangkan manusia, tetapi itu membutuhkan ekstraksi zat-zat efektif dan kombinasi dengan obat-obatan lain. Jika tidak, efeknya akan minimal, jelas lelaki tua itu dengan sabar. Dia tidak berani mengabaikan tugas ini, orang-orang ini adalah kontributor utama, dan perintah telah diberikan. Bahwa komponen efektif yang diekstrak dari darah Raja Binatang harus segera digunakan pada mereka. Chu Feng duduk agak jauh, mengenakan kembali pakaian pelindung nuklirnya dan memakai helmnya, sesuatu yang ditemukan Ye Qingrou untuknya, karena dia tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang yang menonton. Faktanya, sekelompok orang diam-diam meliriknya, sangat penasaran. Orang itu telah membunuh serigala biru seorang diri, prestasi seperti itu sungguh menakutkan. Para manusia super militer semuanya bersemangat, jika bukan karena disiplin yang ketat, mereka pasti sudah bergegas mendekat, ingin mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, dipenuhi dengan rasa hormat yang besar. Bahkan para peneliti pun sangat bersemangat, terutama lelaki tua dari laboratorium tingkat atas, yang langsung menghampiri Chu Feng, matanya menyala dengan intensitas yang hampir menakutkan. "Pak Tua, jangan mendekat, dan jangan berkata apa-apa." Chu Feng memperingatkannya, karena melihat tatapan intens itu, dia langsung menebak apa yang sedang terjadi. Semua orang terdiam, menebak apa yang diinginkan lelaki tua itu. Benar saja, lelaki tua itu tergagap, dia memang bersemangat, berharap Chu Feng akan memberikan darahnya untuk diuji. Namun, dia tidak bisa memaksanya. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Chu Feng memperingatkan lelaki tua itu lagi. Semua orang tak kuasa menahan tawa. Lelaki tua itu malu, tak bisa berkata-kata. Biasanya, tidak ada yang berani menentangnya, dia selalu mengabulkan permintaan. Tapi sekarang setelah lelaki itu berkata demikian, dia tak berdaya. Sekelompok besar peneliti mengelilingi serigala itu, dengan cepat memprosesnya, membawa peralatan khusus untuk mengumpulkan darah yang mengalir dan menjaga aktivitasnya. Kemudian, mereka buru-buru mengangkutnya, tidak berani menunda. "Tuan tua, pelajari dengan saksama dan ekstrak intinya secepat mungkin. Saya masih menunggu untuk mengonsumsi darah raja untuk berevolusi." Ouyang King memberi instruksi dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Tunggu sebentar.
kata Chu Feng, sambil memperhatikan mereka mengangkut bangkai serigala. Dia ingin menyimpan kaki serigala. Para peneliti bingung, menatapnya dengan ragu. Ketika mereka mengetahui dia ingin memanggang kaki serigala, mereka semua menjadi pucat pasi, menghalangi jalannya dan berseru betapa borosnya itu. Akhirnya, lelaki tua itu punya solusi, memberitahu Chu Feng bahwa Raja Serigala, setelah diserang oleh senjata nuklir, sangat terkontaminasi, memakan dagingnya praktis seperti memakan arsenik. Chu Feng menatap teman-temannya, tetapi Qian Lian, San Fenger, Ye Qingrou, dan Chen Loyan menggelengkan kepala dengan keras, menolak untuk memakannya. Kalau begitu lupakan saja. Pada akhirnya, dia membawa kedua taring serigala itu pergi. Staf laboratorium patah hati, hampir ingin menangis, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia mengambil kedua taring besar itu. Mereka dipenuhi rasa kesal, lama-lama menyaksikan sosoknya yang pergi. Hari itu, Chu Feng diam-diam naik pesawat ke Suntian di utara, sementara Ye Qingrou, Chen Loyan, dan yang lainnya tinggal di belakang untuk menghubungi militer dan memberitahu mereka tentang perkembangan dan detail pertempuran. Di luar, dunia gempar. Pembunuhan serigala biru berdampak besar. Banyak orang menonton siaran itu setelahnya, benar-benar tercengang. Seorang manusia, sendirian, telah melawan Raja Binatang dan akhirnya memenggal kepalanya. Sungguh menginspirasi. Siapa dia? Ini adalah pertanyaan yang ingin dijawab semua orang, tetapi pria itu mengenakan helm, menutupi wajahnya. Setelah serigala biru menghancurkan helm itu, area tersebut dipenuhi debu dan puing-puing yang berputar-putar, membuatnya semakin sulit untuk mengenali wajahnya. Jiang Luoshen menonton siaran itu berulang kali, menatap layar dengan saksama, berulang kali meninjau rekaman pertempuran. Demikian pula, Diko. Ta Jiangning, Lin Wei menontonnya beberapa kali. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke luar negeri, dan berbagai negara merasa iri. Itu adalah Raja Binatang, yang memiliki nilai ilmiah yang tak terukur, mereka sangat ingin merebutnya. Pada hari yang sama, seseorang dari militer menghubungi Eropa, mengirimkan foto-foto para pemimpin yang telah dibunuh Chu Feng dan menuntut hadiah. Karena ini adalah penjahat yang dicari di Eropa selama bertahun-tahun. Orang-orang di sana terdiam saat menerima berita itu, tidak yakin harus berkata apa. Kau sudah mendapatkan Raja Binatang, apakah kau masih peduli dengan hadiah sekecil itu? Di pesawat, tubuh Chu Feng berderak saat dia menggunakan teknik pernapasan petir agung untuk mengatur tubuhnya. Efeknya jelas, tubuhnya beresonansi dengan energi, organ dalamnya berkilauan, dan tulangnya bergetar, seolah-olah disambar petir, ditempa dan dimurnikan, mengeluarkan kotoran. Darah merembes dari mulut harimau di tangannya, lalu luka-lukanya mengalir dengan kilau dan sembuh dengan cepat. Dia berlatih kedua teknik pernapasan itu setiap hari. Tak lama kemudian, komunikatornya berdering, Huang Niu telah menghubunginya untuk obrolan video. Huang Niu menatapnya dengan aneh, jelas juga telah melihat rekaman pertempuran itu. Pada saat yang sama, banteng hitam besar itu juga mendekat ke layar, menatap Chu Feng, dan berkata, "Nak, tidak buruk, kau benar-benar berhasil mengalahkan anjing kampung itu. Kau memiliki kemiripan dengan kejayaan masa mudaku." Petik 2. Bos hitam, ketika kau masih muda, apakah itu ratusan tahun yang lalu, atau ribuan tahun yang lalu?
Chu Feng mengambil kesempatan untuk menanyakan usia sebenarnya. Sialan kau, bocah kecil, tunggu saja, ketika aku kembali ke Sun Tian, aku pasti akan menghancurkanmu. Kau tidak pernah belajar, aku adalah Raja Iblis Banteng, bukan bos hitam, atau banteng hitam besar. Banteng hitam besar itu mengamuk. Chu Feng terkekeh kering, gelar itu terlalu alami. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggilnya setiap saat. Dia menjelaskan, Bos Raja Iblis Banteng, aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin tahu dari era mana kau berasal. Apakah kau tidak tahu apa arti usia bagi kami? Itu rahasia. Banteng hitam besar itu tidak mau memberitahunya, tetapi pada saat yang sama ia terkekeh, aku punya kabar baik untukmu. Mendengar itu, Chu Feng langsung tersentak dan mendesaknya untuk berbicara cepat. Aku mendengar desas-desus bahwa seorang raja binatang mengatakan dia akan membunuhmu. Wajah Chu Feng langsung muram. Bajingan tua mana yang mengincarku? Dia benar-benar khawatir, merasakan ada sesuatu yang salah. Hanya mencoba menakut-nakutimu, agar kau tidak terlalu sombong. Tapi kau benar-benar harus berhati-hati, paku yang menonjol akan dipukul. Hati-hati, sapi hitam besar itu memperingatkan. Chu Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bagaimana keadaan di Gunung Kunlun? Aku juga ingin pergi. Kemarilah. Pasti ada raja binatang yang menunggumu, kata sapi hitam besar itu dengan jahat. Chu Feng, cepat kemari. Gunung Kunlun sekarang benar-benar berbeda. Dari jauh, istana Ibu Suri Barat tampak samar-samar, tetapi kita tidak bisa sampai ke sana. Zhou Kuan berteriak. Dia sangat ingin seseorang menemaninya, dia hanya melihat monster setiap hari dan sangat merindukan masyarakat manusia. Mereka berbicara lama sampai komunikator Chu Feng kehabisan baterai. Keesokan harinya, sebelum fajar, Chu Feng kembali ke Sun Tian. Dia tiba di rumah dengan selamat dan, tanpa beristirahat, berlatih teknik pernapasan khusus di bawah cahaya pagi. Dia bisa menggunakan teknik ini terus-menerus selama pertempuran. Tetapi hanya efektif untuk 2 periode singkat setiap hari, pagi dan sore, ketika benar-benar meningkatkan evolusi fisiknya. Cahaya pagi keemasan yang kaya menyelimutinya, dan energi kehidupan yang bersemangat meresap ke udara. Ketika dia berhenti, luka di mulut harimau di tangannya telah sembuh sepenuhnya, tanpa meninggalkan bekas luka. Ini menakjubkan, dan Chu Feng semakin menyadari bahwa teknik pernapasan ini luar biasa. Akhirnya, Wang Jing dan Chu Ziyuan mengetahui kepulangannya dan mengurungnya di kamar. Dasar bocah, kau bersembunyi di luar, terlalu takut untuk kembali. Apakah kau benar-benar melakukan sesuatu pada gadis itu? Wang Jing menarik telinganya. Chu Feng saat ini benar-benar berbeda dari saat dia bertarung. Dia menunjukkan giginya, tidak menunjukkan amarah di depan ibunya, ditekan dengan kejam. Bu, aku sama sekali tidak berbohong padamu. Gadis itu terlalu pilih-pilih, dia bahkan tidak mau melihatku, protes Chu Feng, mencoba membuatnya melepaskan gadis itu. Omong kosong, bibinya bilang gadis itu menghubungimu tadi malam, tapi kau mengabaikannya. Kurasa masih ada kesempatan, kata Wang Jing. Bagaimana mungkin? Oh, aku ingat, baterai alat komunikasiku habis kemarin. Chu Feng mengerutkan kening. Pagi-pagi sekali, Xia Qianyu sedang menelepon Jiang Luoshen, mengeluh, Luoshen, si mesum itu pasti memblokirku.
Aku tidak bisa menghubunginya tadi malam atau pagi ini. Ini menyebalkan. Dia bahkan memblokirku duluan. Ngomong-ngomong, kau ingin bicara apa dengannya? Petik 2. Aku ingin melihat lagi, untuk melihat apakah kalian berdua cocok untuk melanjutkan kencan buta ini, jawab Jiang Luoshan. Kau yang cari masalah. Kau masih bergaul dengan si mesum itu. Xia Qianyu menjerit, lalu ekspresi aneh muncul di wajahnya. Luosen, mungkinkah itu kau? Apa yang kau pikirkan? Coba hubungi dia lagi. Di rumah Chu Feng, ketika Wang Jing pergi membuat sarapan, hanya menyisakan ayah dan anak itu, ekspresi Chu Ziyuan langsung berubah serius. Dia bertanya, apakah kau yang membunuh Chang Lang? Dalam rekaman pertempuran, meskipun orang itu mengenakan pakaian nuklir dan helm, setelah menontonnya berulang kali, dia curiga itu adalah putranya. Wang Jing tidak mempertimbangkan kemungkinan itu, mengira Chu Feng berada di istana Jade Void. Kemarin, Chu Ziyuan tidak berani menceritakan kecurigaannya padanya, takut dia akan khawatir. Itu aku. Chu Feng mengangguk, terkejut dengan pengamatan tajam ayahnya. Setelah itu, dia juga menonton rekaman pertempuran, merasa sulit untuk mengenali bahkan wajah yang familiar, pakaian nuklir itu agak besar, dan helmnya menutupi wajah. Meskipun helm itu akhirnya hancur, Chang Lang telah menggunakan kemampuan yang hampir supranatural, menyebabkan tanah dan bebatuan berguncang, pasir dan debu memenuhi area tersebut, mengaburkan segalanya. Itu terlalu berisiko, kata Chu Ziyuan, sangat khawatir. Namun, melihat Chu Feng kembali dengan selamat, dia juga terkejut. Putranya sangat kuat. Aku tidak akan pergi jika aku tidak yakin, kata Chu Feng, mencoba menenangkan diri. Kemudian dia tersenyum dan berkata, aku membawakan beberapa barang bagus untukmu. Dia mengeluarkan 2 taring serigala besar dari bawah tempat tidur dan berkata, pergi dan poleslah, buatlah menjadi manik-manik, liontin, dan lain-lain. Kau dan ibu bisa memakainya, dijamin akan baik untuk kesehatan kalian. Dia yakin bahwa kedua taring serigala ini memiliki kekuatan hidup yang kuat. Chu Ziyuan cukup terkejut dengan ukuran kedua taring serigala itu, dia bisa membayangkan betapa menakutkannya Raja Binatang Buas itu. Dunia luar sedang gempar sekarang. Pasti banyak orang yang berspekulasi tentang identitas pembunuh Raja Binatang Buas itu. Aku bisa mengenalinya, dan kurasa orang lain juga akan ragu, kata Chu Ziyuan. Kau ayahku, kau tahu latar belakangku, jadi kau tentu bisa menebak. Tapi mereka tidak memiliki wawasan seperti itu, kata Chu Feng sambil menyeringai. Nyalakan komunikatormu dan lihat siapa yang mencoba menghubungimu, kata Chu Ziyuan. Chu Feng mengangguk, mengisi daya ponselnya, dan menyalakan komunikatornya. Ia langsung merasa sedikit pusing, terlalu banyak panggilan tak terjawab. Sekilas melihatnya saja sudah buatnya sakit kepala. Lin Wei, Xia Qianyu. Bab 108 Penguasa Baru. Chu Feng benar-benar terganggu oleh banyaknya panggilan tak terjawab. Bagaimana kabarmu? Tanya Chu Ziyuan. Chu Feng mengerutkan kening dan berkata, tebakanmu benar, begitu banyak orang mencariku. Jangan khawatir, mustahil bagi begitu banyak orang untuk menebaknya, kata Chu Ziyuan, menjelaskan bahwa bahkan dia telah menonton siaran itu beberapa kali sebelum mencurigai putranya. Chu Feng mengangguk, dan setelah Chu Ziyuan meninggalkan kamarnya, dia menghubungi komunikator Lin Wei. Di mana kau? Tanya Lin Wei,
Suaranya masih menyenangkan dan memikat meskipun sikapnya agak dingin. "Sun Tian," jawab Chu Feng sambil tersenyum, menjelaskan bahwa komunikatornya kehabisan baterai kemarin, sehingga tidak ada kontak. Tak lama kemudian, Lin Wei mengirim permintaan video, yang langsung diterima Chu Feng. Lin Wei muncul di layar, matanya yang indah dalam dan memikat, wajahnya yang cerah dan berseri-seri tanpa celah, benar-benar kecantikan yang melampaui biasa. Sungguh pemandangan yang memanjakan mata, Chu Feng terkekeh, ekspresinya penuh apresiasi. Lin Wei bergerak ke jendela. Seketika itu, Chu Feng semakin takjub. Cahaya pagi menerobos masuk melalui jendela, menyinari wajah Lin Wei dengan cahaya yang mempesona. Bahkan rambutnya tampak seperti memiliki lingkaran cahaya keemasan, membuatnya tampak hampir seperti dewi. Saat ini, bukan hanya Chu Feng, tetapi siapapun yang melihatnya akan merasa sangat cantik. "Hei, kau menyilaukan mataku lagi," kata Chu Feng. "Apakah ini kamarmu?" tanya Lin Wei. "Ya, aku tidak punya privasi di sini, silakan lihat-lihat, aku jamin tidak ada perselingkuhan rahasia," kata Chu Feng, sambil dengan putus asa mengintip ke arah Lin Wei. Lin Wei bertanya, "Apa yang kau lihat?" "Tentu saja, ini kamar tidurmu, aku belum pernah masuk ke dalamnya," kata Chu Feng dengan santai. Lin Wei terdiam, tetapi dia tidak gentar. Sebaliknya, dia tetap tenang dan percaya diri, menggunakan komunikatornya untuk mengambil gambar ruangan, membiarkannya melihatnya dengan jelas. Kamar itu sangat besar, bersih dan rapi, dan juga sangat nyaman. "Hah, kenapa?" Chu Feng bertanya-tanya. "Apakah kau mengatakan bahwa karena aku memiliki temperamen dingin, mengapa skema warna kamar begitu hangat?" Lin Wei tersenyum, seperti bunga halus yang mekar di salju, sangat berseri-seri. Chu Feng tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengagumi kecantikan seperti itu, tetapi dia mengatakan sesuatu yang berbeda. "Ini bukan tentang skema warna, tetapi lebih tepatnya, mengapa kamarmu begitu rapi?" "Aku tidak bermaksud kamar tidurmu, tetapi ada berbagai macam stoking, pakaian dalam, dan..." Lin Wei menatapnya tajam. Pria ini, sama sekali tidak berubah. Oke, oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sayang sekali aku tidak melihat apapun. Coba lihat tanganmu. Tiba-tiba, Lin Wei berbicara. Mendengar ini, Chu Feng meletakkan komunikator di atas meja dan mengulurkan tangannya agar dia melihatnya. Jari-jarinya putih dan panjang. Dia cukup narsis dan berkata, "Tidak buruk, kan?" Tatapan Lin Wei menajam, menatap dengan saksama. "Apakah itu kau?" gumamnya pada diri sendiri. "Tentu saja, itu pasti aku," jawab Chu Feng. "Wei." Tepat saat itu, ada ketukan di pintu Lin Wei. Seseorang mencarinya. "Ibuku mencariku," kata Lin Wei pelan. "Coba lihat seperti apa ibu," kata Chu Feng sambil menyeringai. Bip. Lin Wei mengakhiri panggilan. Chu Feng online dan dengan santai membaca laporan militer, yang memberitahu orang-orang bahwa tokoh kuat yang membunuh Raja Serigala tidak disergap dan masih hidup dan sehat, meskipun tangannya terluka parah dalam pertempuran, dengan retakan di mulut harimau dan area lainnya. Begitu, Chu Feng menggosok pelipisnya. "Makan, Wang Jingmema," panggilnya untuk sarapan. Sebentar, setelah sarapan, Chu Feng kembali ke kamarnya.
Dia memutuskan untuk terlebih dahulu membaca berbagai laporan berita untuk memahami kekacauan dan dampak pertempuran ini sebelum menjawab orang-orang itu. Seperti yang telah ia prediksi, dunia luar gempar, dengan diskusi panas di mana-mana. Banyak orang berspekulasi tentang siapa yang membunuh Raja Serigala. Masalah ini berdampak besar. Dia seorang master yang tertutup, seorang kultivator kuat yang mengasingkan diri. Apakah kau melihat teknik tinjunya? Sangat terampil. Banyak master tinju tua mengatakan dia telah berlatih setidaknya selama 90 tahun. Jangan konyol. 90 tahun berlatih. Berapa umurnya? 100 tahun. Di usia itu, kau hampir tidak bisa berjalan, bagaimana kau bisa bertarung? Mari kita realistis. Kurasa orang itu penuh energi, lincah, pasti seorang pemuda. Omong kosong. Mengonsumsi buah-buahan eksotis dapat meningkatkan umur. Itulah mengapa seorang Grandmaster yang telah berlatih selama lebih dari 100 tahun muncul, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ini semakin absurd. Dia baru saja mengatakan 90 tahun berlatih, bagaimana bisa menjadi 100 tahun? Chu Feng sangat menikmati diskusi online ini. Ini hanyalah satu topik populer, masih banyak lagi. Laporan bertebaran di mana-mana, dan begitu banyak orang berpartisipasi dalam perdebatan sengit, menawarkan banyak sudut pandang baru. Orang ini berlatih Xing Yi Quan. Apakah kalian melihatnya? Punggungnya tegang seperti naga, dan auranya seperti harimau. Hanya Xing Yi Quan yang mencakup semua ini. Jangan bicara omong kosong jika kalian tidak mengerti seni bela diri. Itu jelas bajikuan. Omong kosong. Itu adalah varian mendalam dari Baguas Hang dan Taiji Quan, sejenis pertarungan tangan kosong. Kalian semua orang awam. ... Ini adalah topik diskusi hangat lainnya. Chu Feng membaca berbagai laporan dan meneliti semua komentar populer, secara kasar memahami dampak peristiwa ini. Dapat dikatakan bahwa peristiwa ini telah menarik perhatian dunia. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga internasional. Orang-orang berspekulasi tentang identitas orang yang membunuh Raja Changlang. Akhirnya, seseorang di militer maju dan dengan jelas memberitahu semua pihak bahwa penyerang itu adalah seorang pemuda yang mahir dalam seni bela diri kuno. Ini adalah satu-satunya pernyataan yang relatif berwibawa, setidaknya jauh lebih dapat diandalkan daripada spekulasi lainnya, yang segera menimbulkan sensasi besar. Seorang pemuda. Seketika, banyak orang sangat terinspirasi. Ternyata seseorang tidak membutuhkan pelatihan seni bela diri selama puluhan tahun untuk mencapai prestasi seperti itu. Orang-orang meramalkan bahwa seni bela diri kuno akan segera berkembang. Di mana saya bisa belajar seni bela diri kuno? Orang yang membunuh Raja Serigala adalah tujuan saya. Mulai hari ini, saya juga akan menguasai seni bela diri kuno. Laporan itu membangkitkan semangat banyak orang, yang bersumpah untuk mempelajari seni bela diri kuno. Pada saat ini, suara-suara terdengar dari Istana Pedang Gunung Su dan Kuil Dalin Gunung Song, yang masih aktif merekrut murid, mengklaim bahwa mereka akan mewariskan teknik kuno yang misterius. Kuil Dalin dan Istana Pedang Gunung Su memang pilihan yang sangat baik. Legenda mengatakan bahwa kedua tempat ini adalah situs suci seni bela diri di zaman kuno. Tempat-tempat ini layak untuk dijadikan tempat berlindung. Meskipun mereka alien, mereka tidak menyakiti siapapun, terutama Bangau Putih dari Istana Pedang Gunung Su, yang bahkan telah membantu kita manusia.
Ini jelas merupakan kejadian yang tak terduga. Dengan seni bela diri kuno yang akan berkembang, kuil Dalin dan Istana Pedang Gunung Su menjadi semakin terkenal. Setelah Chu Feng membaca semua laporan, matahari sudah tinggi di langit. Tiba-tiba, sebuah berita muncul, mengejutkan semua orang. Pertempuran di Gunung Kongtong telah berakhir, dan penguasa baru telah bangkit. Judul yang menarik perhatian dan pesan yang begitu mencolok tentu saja menarik perhatian. Bahkan, itu memang berita besar, berhasil menembus laporan-laporan yang luar biasa tentang pembunuhan Raja Changlang dan menarik perhatian semua orang. Setelah Songshan dan Sushan, gunung terkenal lainnya telah menemukan penguasanya, diduduki, dan melahirkan penguasa baru yang mengalahkan semua pihak. Semua orang terguncang dan tidak sabar untuk membaca beritanya, ingin tahu siapa itu dan kekuatan mana yang berhasil naik ke tampuk kekuasaan. Sayangnya, itu masih bukan manusia. Banyak orang menghela napas, dan bahkan kegembiraan serta antusiasme membunuh Raja Changlang sedikit meredup. Gunung Kongtong, salah satu gunung paling terkenal di dunia, memiliki sejarah yang kaya dan diselimuti mitos dan legenda sejak zaman kuno. Konon, para dewa kuno pernah tinggal di sini, dan bahkan Kaisar Kuning datang ke sini untuk mencari pencerahan. Lebih jauh lagi, konon tempat ini adalah tempat kelahiran Fuxi, salah satu cikal bakal peradaban Tiongkok. Gunung Kongtong tak diragukan lagi memegang tempat penting di antara gunung-gunung terkenal di dunia, memiliki status yang luar biasa. Namun sekarang, gunung ini telah diduduki, menjadi sebuah anomali. Ah! Banyak orang berseru kaget, ekspresi mereka berubah aneh. Penguasa ini agak eksentrik, membuat mereka terdiam. Ia adalah seekor kura-kura gunung, tanpa kedalaman perbandingan apapun, baik dengan kera tua yang melantunkan kitab suci di kuil Dalin maupun bangau putih yang memancarkan aura surgawi Gunung Su. Tak seorang pun pernah membayangkan bahwa seekor kura-kura gunung bisa menjadi penguasa, mengalahkan segala macam musuh yang kuat. Jangan remehkan, kura-kura gunung ini bukanlah makhluk biasa. Perhatikan baik-baik laporan terbaru ini. Bukan hanya kekuatan manusia besar seperti Institut Penelitian Prakin dan Aliansi Tonggu yang telah dikalahkan, tetapi bahkan serangan dahsyat dari raja-raja binatang buas itu pun tidak mampu mengalahkannya. Mereka semua kembali dengan kekalahan. Benar saja, laporan itu sangat detail, dengan gambar di bagian bawah. Dibandingkan dengan raja-raja binatang buas lainnya, kura-kura gunung ini relatif kecil, hanya sedikit lebih dari 1 meter panjangnya, dan seluruh tubuhnya berwarna perunggu. Apakah kalian melihat lebih dekat? Garis-garis di cangkangnya terlihat persis seperti bagua. Orang-orang tersentak setelah melihatnya, itu bukan hanya mirip, tetapi hampir identik. Membawa diagram bagua di punggungnya, kura-kura gunung ini benar-benar luar biasa. Sekarang setelah keadaan sampai seperti ini, kelompok-kelompok keuangan besar tidak dapat lagi menyembunyikan kebenaran dan masing-masing mengungkapkan beberapa fakta, yang menegaskan bahwa penguasa Gunung Kongtong memiliki kekuatan yang menakutkan. Dalam beberapa hari terakhir, pertempuran sengit telah terjadi di sekitar gunung terkenal ini, dengan banyak pertempuran yang dilakukan oleh raja-raja binatang buas yang menyerbu maju, tetapi mereka sama sekali tidak berdaya melawan kura-kura gunung. Ia kebal terhadap pedang dan tombak, dan kebal terhadap senjata panas. Kekuatan Raja Binatang Buas untuk merobek gunung tetap tak terpengaruh oleh cangkangnya, pertahanannya sangat menakutkan. Terutama kemudian,
Ketika kura-kura gunung memulai serangan baliknya, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya kuningan. Ia memiliki kecepatan yang luar biasa, tidak lagi lamban. Ia menyerang dengan liar, membombardir beberapa raja binatang buas hingga mereka muntah darah. Para ahli manusia bahkan lebih tidak mampu menembus pertahanannya, tidak mampu melukainya. Akhirnya, semua pihak mundur tanpa daya, bahkan raja-raja binatang buas yang paling ganas pun menjadi tak berdaya, terluka satu demi satu, mengakui dominasinya. Dunia ini terlalu gila, aku mengerti. Seorang pria tua menghela napas, bergumam pada dirinya sendiri. Kura-kura gunung ini pasti telah hidup setidaknya selama 1000 tahun, kan? Tebak seseorang. Petik 2. Tentu saja, ia telah mengumpulkan kekuatan selama 1000 tahun, bangkit menjadi terkenal setelah perubahan dahsyat di dunia. Tak lama kemudian, laporan baru tentang Gunung Kongtong muncul, dan rekaman video yang sangat jelas diunggah daring. Kura-kura gunung itu berdiri tegak, seperti manusia, dengan sepasang kaki depan di punggungnya, anggota tubuhnya cukup panjang untuk menopangnya. Sekilas, ia menyerupai seorang lelaki tua, tingginya sekitar 1,5 meter, berdiri di Gunung Kongtong dengan tangan di belakang punggungnya, membawa sebuah pot kuningan, memancarkan aura kuno. Mulai hari ini, Sekte Kongtong didirikan. Kura-kura gunung itu mengumumkan dengan suara manusia, nadanya sangat tua. Setelah kuil Dalin dan Istana Pedang Sushan, Sekte Kongtong juga muncul. Kura-kura gunung itu berbicara sedikit, tetapi kata-katanya mengandung informasi yang menakjubkan. Ia mengaku memiliki teknik Kongtong kuno, yang dapat ia wariskan kepada mereka yang memiliki kecocokan yang tepat. Manusia, makhluk dari dunia lain, makhluk apapun dapat bergabung dengan Gunung Kongtong. Sungguh luar biasa, gumam Chu Feng dalam hati. Tepat saat itu, alat komunikatornya berdering, seseorang menghubunginya. Bab 197 Sekte Utama. Xia Qianyu. Chu Feng tampak terkejut. Mengapa gadis ini tiba-tiba begitu ingin menghubunginya? Apakah dia ingin terus bertemu dengannya? Chu Feng tidak senarsistik itu. Terakhir kali, dia benar-benar membuat gadis itu marah, membuatnya mengertakkan gigi dan cakarnya, hampir siap untuk berkelahi dengannya. Gadis ini memiliki mata yang jernih dan cerah, potongan rambut ala pelajar, dan kecantikan yang murni. Dia tidak tampak seperti seseorang dengan pikiran yang rumit, jadi mustahil baginya untuk menebak identitasnya. Jiang Luoshen. Chu Feng menduga bahwa itu mungkin dihasut oleh nona muda dari Body Jin. Dia adalah orang yang tangguh dan cerdik. Telepon berdering berkali-kali sebelum dia menjawab, dan dia langsung mendengar suara di ujung telepon. Aku sangat marah. Si mesum ini mengabaikanku. Aku sudah menghubunginya 4 kali. Ketika dia mengatakan ini, dia jelas menyadari sesuatu dan segera diam, karena kali ini, panggilannya terhubung. Hei, gadis yang mencoba untuk makan dan kabur, apa yang kau lakukan? Tanya Chu Feng. Xia Qianyu ingin meninju seseorang begitu mendengar kata-kata, makan gratis. Wajahnya memerah karena malu akibat kejadian sebelumnya. Hei, kau yang bermarga Chu, jangan menggangguku. Bagaimana aku mengganggumu? Jelaskan dirimu, atau bibimu akan salah paham lagi. Ngomong-ngomong, periksa apakah bibimu menguping lagi, agar dia tidak mengadu ke ibuku. Ah, bibi, kenapa bibi di luar? Xia Qianyu terkejut dan cepat-cepat mendorong bibinya kembali ke dalam kamar.
Chu Feng, apakah kamu luang hari ini? Bisakah kamu keluar sebentar? Xia Qianyu berbisik, jelas takut bibinya akan mendengar. Chu Feng tidak ingin keluar dan dengan santai menertawakannya, berkata, aku tidak bisa hari ini, aku merasa tidak enak badan. Ditolak setelah inisiatifnya mengajaknya keluar membuat Xia Qianyu merasa malu dan marah. Jika Jiang Luoshen tidak bersikeras agar dia mengajaknya keluar, dia tidak akan pernah menghubungi pria mesum ini. Dia mengertakkan giginya, menahan semuanya, dan memutuskan untuk mencoba sekali lagi untuk menipunya agar keluar. Karena Xia Qianyu telah memikirkannya dengan matang, dia menyadari Jiang Luoshen tidak akan begitu tergila-gila, dia seharusnya mencoba memberinya pelajaran. Aku sudah berpikir, Luoshen dan aku salah waktu itu. Seharusnya kita tidak berprasangka buruk padamu. Dia berusaha keras menahan diri, berbicara melawan hati nuraninya, merasa hampir meledak. Chu Feng, mendengar perkataannya, diam-diam terkekeh, tahu bahwa dia tidak tulus dan hanya ingin menipunya agar keluar. Jadi, setelah mendengar permintaan maafnya, dia hanya tertawa dan berkata, aku menerima permintaan maafmu. Itu saja untuk sekarang. Aku akan menutup telepon sekarang, aku merasa tidak enak badan dan perlu istirahat. Bip bip, Xia Qianyu mendengar nada sibuk, wajahnya langsung memerah, dia sangat marah. Akhirnya, dia kehilangan kesabaran dan menelepon Jiang Luoshen. Jiang Luoshen, aku sangat marah mencoba mengatur ini untukmu. Aku meminta maaf tanpa alasan, dan dia menerimanya begitu saja lalu menutup telepon. Aku sangat malu karenamu. Maksudmu dia sedang tidak enak badan. Baguslah. Teruslah berusaha, kau pasti akan membuatnya keluar. Suara Jiang Luoshen terdengar aneh. Tidak mungkin. Pergi sendiri kalau mau. Aku lebih baik mati daripada berbicara dengannya lagi. Aku belum pernah sebegini tidak tahu malu seumur hidupku. Kalau kau menyukainya, silakan. Xia Qianyu menutup telepon, tidak ingin lagi menghubungi orang itu, rasanya terlalu memalukan. Hei, dasar bocah, omong kosong apa yang kau ucapkan? Jiang Luoshen ragu-ragu, benar-benar ingin pergi sendiri. Tapi dia benar-benar ingin memverifikasi kecurigaannya. Komunikator Chu Feng berdering lagi. Kali ini bukan wanita Ken. Tetapi Lutong, lelaki tua dari istana Yuxu. Aku baru saja kembali dan kau sudah memaksaku bergabung. Aku bahkan belum sempat beristirahat, kata Chu Feng dengan enggan. Namun, ia tetap berjalan keluar dari area keluarga dan langsung menuju kompleks besar di kejauhan, tempat istana Yuxu berada di bawah tanah. Orang tua itu licik. Selain menanyakan tentang pembunuhan serigala biru, dia mungkin mengincar 2 gigi serigala yang kubawa pulang, gumam Chu Feng pada dirinya sendiri. Dalam perjalanan, ia menghubungi Huang Niu untuk menanyakan nilai daging, tulang, dan taring dari Raja Serigala, agar ia bisa menjawab nanti. Si lembu menjelaskan bahwa darah Raja Binatang dapat menyebabkan evolusi, tetapi juga memiliki efek samping, mirip dengan memakan buah-buahan eksotis. Adapun tulang dan taring serigala, memang merupakan bahan langka bagi manusia pada tahap ini. Chu Feng mengerutkan kening, memahami situasinya. Ia memutuskan untuk menukar semua hadiah yang menjadi haknya dengan tanah eksotis. Ia seharusnya dapat mengumpulkan cukup banyak agar benih putih yang gemuk di dalam kotak batu itu dapat berakar dan tumbuh kembali. Itulah kuncinya.
Chu Feng sangat menginginkan terobosan besar. Istana Giokvoid, kau berhasil kali ini. Istana Giokvoid tidak akan pelit. Selain memberimu ramuan inti darah raja yang telah diekstrak, kau juga bisa memilih buku panduan bela diri kuno. Lebih jauh lagi, para petinggi telah memutuskan untuk fokus membinamu. Lelaki tua itu, Lu Tong, tersenyum lebar, segera menunjukkan niat baik dan kemurahan hatinya. Mari kita mulai dengan praktik, kata Chu Feng. Lu Tong melirik tajam, berkata, bukankah ini praktis? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengekstrak inti darah raja? Tanya Chu Feng dengan santai, bertekad untuk menukarnya dengan tanah eksotis di pasar gelap. Setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan, Lu Tong mengerutkan kening. Meskipun dia telah memperhitungkannya dengan cukup baik, memurnikan dan menghilangkan zat berbahaya, lalu mencampurnya dengan mineral langka lainnya untuk memperkuat efeknya, semuanya membutuhkan waktu. Terlalu lambat, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku sarankan kau mengurangi asupan darah raja binatang dan buah-buahan eksotis, dan lebih fokus pada hal-hal lain, seperti serbuk sari, kata Lu Tong tiba-tiba. Hal ini membuat hati Chu Feng berdebar. Lu Tong juga mengetahui rahasia seperti itu. Jarang sekali lelaki tua ini memiliki hati nurani dan bersedia memberikan nasihat seperti itu kepadanya. Mengapa? Chu Feng berpura-pura tidak tahu. 3 ahli top dari Istana Giokvoid, Istana 8 Pemandangan, dan Istana Biou pernah membicarakannya bersama. Serbuk sari mendorong evolusi manusia dan memiliki efek terbaik, sementara yang lain memiliki beberapa efek samping. Tentu saja, bagi orang biasa, mereka mungkin tidak akan pernah mengalami efek samping tersebut seumur hidup mereka. Hanya sedikit orang yang mencapai tingkat yang sangat tinggi yang mungkin merasakannya. Aku melihat bahwa kau memiliki potensi yang luar biasa, jadi aku tidak bisa tidak ikut bicara. Aku harap kau dapat memulai jalan yang mantap di masa depan. Terima kasih. Chu Feng dengan sungguh-sungguh mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kedua taring serigalamu itu tidak berguna bagimu. Mengapa kau tidak memberikannya ke laboratorium itu untuk diolah? Chu Feng meliriknya dan berkata, "Hei, Pak Tua, kau benar-benar pragmatis. Kau sengaja bermurah hati, lalu kau memberitahuku apa yang kau sebut rahasia, tapi itu sebenarnya hanya untuk 2 taring serigala itu, kan? Ah, kau tidak tahu betapa sulitnya situasi saat ini. Semuanya langka." Lu Tong menghela napas. Bagaimana kalau begini? Aku bisa memberimu taring serigala itu, tapi sebagai gantinya, aku ingin beberapa tanah eksotis. Chu Feng mengajukan permintaannya. Lu Tong terkejut dan bertanya, untuk apa kau membutuhkannya? Untuk menanam bunga dan rumput. Jangan bicara omong kosong, kata Chu Feng. Bukankah kau bilang serbuk sari adalah hal yang paling langka? Aku ingin menanam beberapa tanaman eksotis sendiri dan menanamnya di halaman. Lu Tong berkata dengan sungguh-sungguh, kecuali yang liar, belum ada yang berhasil membudidayakannya sendiri. Dia mengakui bahwa semua laboratorium besar telah mencoba, tetapi semuanya gagal. Chu Feng bersikeras, berkata, aku tidak percaya tahayul. Aku akan mengumpulkan lebih banyak tanah eksotis dan mengubur berbagai benih tanaman di dalamnya. Mungkin salah satunya akan bermutasi. Lu Tong berpura-pura enggan, berkata, tanah eksotis sangat langka dan sangat mahal. Meskipun semua laboratorium besar telah gagal,
mereka masih terus berusaha. Tidak banyak tanah eksotis yang tersedia untuk diperdagangkan di pasaran. Pak Tua, kau jelas-jelas mencoba menurunkan harga. Jika kita berbicara tentang kelangkaan, apakah ada yang lebih langka daripada 2 taring serigalaku? Kata Chu Feng. Jelas, keduanya sedang tawar-menawar. Berapa porsi tanah eksotis yang kau inginkan? Tanya Lu Tong. 100 kilogram, kurasa. Chu Feng memperkirakan bahwa meskipun benih putih salju yang montok itu membutuhkan banyak tanah eksotis, 100 kilogram sudah cukup. Mendengar ini, tangan Lu Tong gemetar, hampir menjatuhkan cangkir tehnya. Dia berseru, "Nak, apa kau sudah gila? 1 unit tanah eksotis dapat memutasi tanaman. Tahukah kau berapa banyak itu? Ukurannya hanya sebesar kuku jari." Dia menghitung dengan jarinya, menghitung untuk Chu Feng, 100 kilogram tanah eksotis. Secara kasar, itu setidaknya puluhan ribu unit. Di mana aku harus menemukannya? Aku hanya bisa menemukan beberapa ratus unit untukmu paling banyak. Hanya sedikit lebih dari 1 kilogram. Itu terlalu sedikit. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Tidak buruk. Lu Tong hendak menghitung lagi. Chu Feng berkata, "Biarkan aku menghitung bersamamu juga. Tahukah kau berapa berat 2 taring serigala itu? Beratnya 100 kilogram jika digabungkan. Kau ingin aku menukar 2 gigi raja binatang langka dengan 1 kilogram tanah? Kau tidak bisa mengatakan itu. Itu tanah eksotis, bukan tanah biasa." Lu Tong membantah. "Kalau begitu aku tidak akan menukar." Chu Feng berdiri. "Tunggu sebentar." Lu Tong segera menghentikannya, menggertakkan giginya, dan berkata, "Selain istana Jade Void kita, aku juga akan pergi ke istana 8 pemandangan dan istana Biou, dan menghubungi beberapa laboratorium. Kurasa aku bisa menemukan sekitar 4 kilogram tanah eksotis untukmu." Chu Feng menatapnya, menduga bahwa ini mungkin batas kemampuan Lu Tong. Pada saat yang sama, dia diam-diam merenungkan bahwa terakhir kali benih itu berkecambah, dibutuhkan sepotong tanah eksotis seukuran setengah kepalan tangan. 4 kilogram kali ini sudah banyak, seharusnya cukup untuk mendukung pertumbuhannya, bukan? Tanda tanya. Baiklah, setuju. Dalam pandangan Chu Feng, betapapun berharganya taring serigala itu, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan benih itu. Selama bisa berkecambah lagi, semuanya sepadan. Dia segera menambahkan, "Namun, kau harus membantuku menggiling beberapa gelang dan liontin dari taring serigala itu. Itu adalah hadiah yang kujanjikan untuk diberikan kepada orang tuaku." Dasar boros. Lu Tong ingin meninjunya. Lu Tong sudah diberitahu bahwa kedua taring itu luar biasa, memiliki kekuatan generasi, dan layak dipelajari di laboratorium. Dia berbalik dan pergi, tetapi segera kembali, memberitahu Chu Feng bahwa tanah eksotis telah dikumpulkan. Chu Feng mengambilnya dan melihat bahwa beratnya memang 4 kilogram. Dia langsung merasa tertipu, diperdaya oleh lelaki tua itu. Ini bukan batasnya, dia pasti bisa menemukan lebih banyak lagi. Ini pasti hanya koleksi istana Giok Void. Pak Tua, bisakah kau menemukan lebih banyak lagi? Tidak, kami sudah mengosongkannya semua. Lu Tong menggelengkan kepalanya dengan kuat. Chu Feng memperhatikan bahwa beberapa tanah eksotis di dalam tas itu cukup istimewa, sekitar setengah ukuran kepalan tangan orang dewasa. Ini saja beratnya hampir 4 kilogram. Dia diam-diam mendecakkan lidah karena takjub. Potongan besar tanah eksotis itu pasti tempat pohon kecil aneh itu berakar,
yang menunjukkan betapa melimpahnya sumber daya istana Gyeokvoid. Lutong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan membuat tebakan liar. Memiliki begitu banyak potongan tanah eksotis yang besar bukan berarti semua peluang menjadi milik kita. Beberapa dibawa kembali dari habitat raja binatang. Kita hanya mengumpulkan tanah eksotis, buah-buahan dan sejenisnya bukan untuk kita." Chu Feng mengerti. Setelah itu, dia bertanya kepada Lutong apa yang terjadi di tanah Feng Chan sekarang. Dia sangat menantikan tempat itu, bagaimanapun juga, itu adalah tempat di mana kaisar dari semua dinasti akan mempersembahkan kurban kepada surga. Lutong menggelengkan kepalanya dan menghela napas, pertempurannya terlalu sengit. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran untuk gunung-gunung terkenal di dunia, tempat itu dan Gunung Kunlun jelas merupakan dua tempat tersulit untuk diperebutkan. Segera, dia tersenyum dan menyebutkan hal lain, mengatakan bahwa moral umat manusia akan meningkat pesat, bukan hanya karena Chu Feng membunuh Raja Changlang, tetapi juga karena gunung terkenal lainnya akan direbut. Siapa yang begitu kuat? Chu Feng bertanya dengan heran. Lutong mengungkapkan, orang dari istana Biou itu benar-benar sangat berani. Dia hampir membunuh Raja Binatang Buas, secara efektif menghalau alien dan mendapatkan inisiatif mutlak di sana. Istana Bajing, Istana Yuxu, dan Istana Biou masing-masing sesuai dengan Laozi, Yuan Shitianzun, dan Tongtian Jiaozu dalam mitologi. Ekspresi Chu Feng aneh. Sungguh tidak biasa bagi tiga organisasi alien memiliki nama seperti itu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak kagum. Orang dari Istana Biou memang ganas. Sekarang dia akan menaklukkan gunung terkenal. Jika dia berhasil, itu pasti akan meningkatkan moral umat manusia. Lutong berkata, "Jadi, bahkan jika kau terungkap setelah membunuh Raja Serigala, jangan khawatir. Moral kita akan sangat meningkat. Dengan kekuatan penangkal, alien itu tidak akan berani terlalu sombong." Chu Feng kembali ke rumah dengan tanah alien, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia mengubur kotak batu dan benih putih salju di 4 kilogram tanah alien, menunggu agar berakar dan tumbuh kembali. Keesokan harinya, serangkaian peristiwa besar terjadi, semuanya menjadi berita yang menggemparkan. Gunung Hua ditaklukkan oleh alien, dan muncul seorang penguasa, seekor burung besar dengan tubuh yang seluruhnya berwarna emas. Ada yang mengatakan ia berevolusi dari elang emas, sementara yang lain mengatakan ia adalah burung rock. Pada hari itu, ia berbicara dalam bahasa manusia, menyebut dirinya Raja Rock bersayap emas, dan mendirikan sebuah sekte di Gunung Hua. Peristiwa ini mengguncang dunia. Banyak orang melihat penampilannya, ia seluruhnya berwarna emas, dengan tubuh yang besar, persis seperti burung rock dalam mitologi. Konon Raja Rock bersayap emas memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan, memiliki momentum yang tak terkalahkan, menyapu bersih semua pesaing dengan kekuatan yang luar biasa. Sekte yang didirikannya diberi nama Gunung Hua. Sejak hari itu, Sekte Gunung Hua lahir. Aku memegang hukum kuno, mengajar tanpa diskriminasi. Semua ras yang memiliki kedekatan dipersilakan untuk datang dan mendengarkan makna sejati dari Dao Agung. Raja Rock bersayap emas berbicara dalam bahasa manusia, mengejutkan dunia. Orang-orang menemukan bahwa baik itu Keratua Kuil Dalin, Bangau Putih Istana Pedang Sushan, atau kura-kura gunung-gunung Kongtong, semuanya mengikuti prinsip pengajaran tanpa diskriminasi. Tak lama kemudian, kabar datang dari Gunung Diancang di tepi Danau Erhai di Dali,
seekor binatang misterius telah bangkit. Mengalahkan berbagai raja binatang, menduduki Gunung Diancang, dan menjadi penguasanya. Pada hari itu, ia berbicara dalam bahasa manusia dan mengumumkan pendirian sekte Diancang. Ini adalah berita yang sangat menggemparkan. 5 gunung terkenal telah diduduki oleh makhluk aneh, dan masing-masing telah mendirikan sekte. Kuil Dalin, Istana Pedang Sushan, Sekte Kongtong, Sekte Huasan, dan Sekte Diancang semuanya didirikan oleh makhluk aneh. Di dalam istana Yuxu, Lu Tong terdiam. Dia baru saja memberitahu Chu Feng bahwa semangat manusia akan melonjak, dan ini terjadi keesokan harinya. Pada hari yang sama, kabar datang dari Kunlun bahwa setelah berhari-hari persaingan sengit di antara raja-raja binatang, rekonsiliasi telah tercapai, dengan kedua belah pihak setuju untuk bersama-sama mengendalikan Kunlun dan masing-masing menduduki puncak-puncak tertentu. Pada titik ini, Kunlun praktis berada di bawah kekuasaan seorang penguasa, meskipun situasinya agak rumit. Semua orang tercengang. Apakah struktur kekuasaan awal telah terbentuk setelah perubahan dahsyat di dunia? Akhirnya, menjelang malam, beberapa kabar baik datang, melepaskan emosi yang terpendam. Berita penting, Gunung Wudang telah ditaklukkan oleh manusia-manusia perkasa. Seorang Master Tai Chi telah menaklukkan Gunung Wudang. Ketika berita itu menyebar, negeri itu terguncang dan gempar. Dikatakan bahwa ini adalah seorang Grandmaster, tokoh senior dalam garis keturunan Tai Chi, berusia lebih dari 100 tahun, dengan keterampilan bela diri yang tak tertandingi. Saat memulihkan diri di pegunungan, Grandmaster ini beruntung mengonsumsi buah aneh, yang memperpanjang umurnya dan menyebabkannya berevolusi dengan cepat, membuatnya tampak semuda 40 tahun. Dia tidak hanya lebih kuat tetapi juga tidak lagi menua. Seorang Grandmaster Tai Chi yang menaklukkan Gunung Wudang meningkatkan moral. Jelas, dia bukan dari istana Biyou, ini adalah kejadian yang tak terduga, melebihi harapan banyak orang. Di masa lalu, dia adalah seorang Grandmaster bela diri sejati. Kekuatan evolusinya tak terbayangkan. Orang-orang menemukan bahwa 7 gunung terkenal sekarang diduduki, samar-samar menyerupai 7 sekte utama. Kuil Dalin, Istana Pedang Sushan, Sekte Huasan, Sekte Kongtong, Sekte Diancang, Kunlun, Gunung Wudang, hanya satu tempat yang menjadi milik manusia, seseorang menghela napas. Bab 110 Zaman Ledakan. Pendudukan 7 gunung terkenal telah menciptakan struktur kekuasaan yang mengerikan, mengejutkan baik publik domestik maupun internasional. Ini sangat berdampak bagi umat manusia. Sudah berapa lama sejak perubahan dahsyat itu dimulai? Semuanya berbeda sekarang. Transformasi total dibandingkan dengan kehidupan sosial umat manusia di masa lalu. Dengan perubahan zaman, ketika orang melihat ke belakang suatu hari nanti, tempat istimewa apa yang akan dipegang periode ini dalam sejarah? Dalam sehari, berita mengejutkan menyebar. Baik di dunia nyata maupun daring, dunia gempar. Raja burung rok bersayap emas telah muncul di dunia dan mendirikan sekte di Gunung Hua. Kedengarannya seperti mitos, apakah aku telah kembali ke zaman prasejarah? Petik 2. Kera tua Kuil Dalin, bangau putih Istana Pedang Gunung Su, kura-kura gunung-gunung Kongtong, dan burung rok bersayap emas Gunung Hua semuanya merekrut murid, mengajar tanpa diskriminasi. Sungguh menakjubkan. Berita-berita ini menggemparkan dunia. Orang-orang sulit membayangkan bahwa alien bisa menjadi guru yang tak tertandingi.
Itu tampak absurd, tetapi ini adalah kenyataan. Suatu hari nanti, ketika burung dan binatang buas memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, kalian akan memilih untuk beradaptasi atau mencari perubahan, desas seorang ahli biologi tua. Di mana-mana, semua orang sangat terpengaruh. Selama 2 hari berikutnya, kedamaian berkuasa di mana-mana. Dampak peristiwa ini terlalu besar, meskipun orang-orang telah menerima kenyataan gejolak dunia. Semua makhluk setara, semoga semua ras hidup dalam damai. Di kuil Dalin, kera tua berdiri di depan kuil kuno, tangan terkatup dalam doa, seperti seorang biksu yang tercerahkan. Foto dan video ini beredar online, dan manusia telah menjadi muridnya. Mengikuti jejaknya, bangau putih Istana Pedang Sushan, Raja Rok bersayap emas Huasan, dan kura-kura Gunung Kongtong mengungkapkan sentimen serupa. Entah itu motif tulus atau tersembunyi, setidaknya wilayah mereka telah menjadi relatif damai, menjadikannya tempat yang menarik untuk dikunjungi. Sementara raja-raja binatang buas lainnya masih bersaing untuk supremasi, tempat-tempat perlindungan yang tenang ini secara alami sangat menarik. Lebih jauh lagi, tempat-tempat ini menerima murid, pergi ke sana berarti mempelajari teknik kuno yang misterius dan secara bertahap menjadi lebih kuat, bagaimana mungkin ada yang menolak. Pembunuhan Raja Serigala Biru oleh sosok misterius itu memicu kebangkitan seni bela diri kuno, dan sekarang munculnya 7 sekte utama menawarkan pilihan yang lebih langsung kepada orang-orang, bergabung dengan barisan mereka. Chu Feng, di mana kau? Kemarilah dan mari kita bicara. Gila? Aku bilang, aku ingin pergi ke Gunung Su. Aku sangat terpesona oleh pendekar pedang abadi. Aku tidak pernah membayangkan dunia akan berubah seperti ini, bahwa pendekar pedang abadi sejati akan benar-benar muncul. Dalam 2 hari terakhir, orang-orang telah menghubungi Chu Feng satu demi satu, teman-teman masa kecilnya, sahabat-sahabat SMA-nya, dan bahkan teman-teman kuliahnya. Bahkan orang-orang ini pun tidak bisa diam. Chu Feng tercengang. Bahkan orang-orang di sekitarnya tergoda untuk pergi jauh, ini benar-benar mengejutkannya. Meskipun sebagian besar hanya beberapa individu aktif yang menghubunginya, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa besarnya dampak peristiwa ini. Adapun internet, diskusinya sudah berlangsung ramai. Aku ingin pergi ke kuil Dalin. Ada kuil kuno dengan sejarah 1000 tahun, kitab suci kuno, dan pohon Bodhivajra yang tak tertandingi, yang dapat mengubah orang. Selain itu, di zaman kuno, itu adalah tanah suci seni bela diri nomor 1 di dunia. Tulis seseorang, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Gunung Song awalnya memiliki kuil kuno. Tanah Buddha rahasia, dan sekarang ada seekor kera tua yang dapat melafalkan kitab suci kuno dan merupakan orang pertama yang mendirikan sekte, yang memang membuat banyak orang mendambakannya. Aku ingin pergi ke Gunung Su dan mempelajari teknik pedang abadi. Dengan satu tebasan pedang, aku dapat memenggal kepala musuh dari jarak 1000 mil. Siapa yang dapat menyaingiku? Berkeliaran bebas di atas pedangku, melintasi langit dan bumi, betapa kebebasan yang tak tertandingi itu. Unggahan ini menghasilkan tingkat diskusi yang lebih menakjubkan lagi. Pedang abadi adalah impian bagi banyak orang, godaan yang tak tertahankan bagi orang biasa. Gunung Kongtong juga bagus. Seekor kura-kura gunung membawa 8 trigram surga primordial di punggungnya. Ia sendiri mengaku memiliki metode kuno Kongtong. Bahkan Kaisar Kuning mencari pencerahan di sana pada zaman dahulu. Pasti luar biasa.
Seseorang memposting sesuatu seperti ini, tetapi diskusinya tidak sepanas itu. Secara relatif, Sekte Kongtong, tempat kura-kura gunung berkuasa, tidak semenarik kuil Dalin atau istana pedang Gunung Su. Gunung Hua adalah tanah suci ideal untuk seni bela diri. Pernahkah kalian mendengar tentang Raja Rock bersayap emas yang tak tertandingi kekuatannya, yang menyapu bersih raja-raja binatang buas dan menaklukkan Gunung Hua dengan kekuatan yang tak tertandingi? Apakah kalian semua lupa Gunung Wudang? Itu satu-satunya gunung terkenal yang diduduki oleh para ahli bela diri manusia. Kita harus pergi ke sana. Seseorang meratap, mendesak orang-orang untuk pergi ke Gunung Wudang dan menjadi murid dari garis keturunan Taichi. Itulah tempat yang benar-benar cocok untuk manusia. Benar, kita pasti harus pergi ke Gunung Wudang. Semua orang merespons dengan antusias, memposting dukungan mereka secara online. Bahkan, mereka yang tinggal di dekat pegunungan terkenal itu telah memulai perjalanan mereka, menciptakan lonjakan orang yang ingin menjadi murid. Banyak orang lain merasa iri tetapi tidak berdaya, karena jaraknya terlalu jauh untuk ditempuh. Hanya penduduk setempat yang bisa mendekati pegunungan terkenal itu. Di dalam istana Jade Void, Lu Tong sangat gembira, bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya, kita telah menaklukkannya. Kita telah dengan paksa mengusir raja-raja binatang buas itu. Ini luar biasa. 2 hari yang lalu, dia telah memberitahu Chu Feng bahwa penguasa istana Biou akan menaklukkan sebuah gunung terkenal, yang pasti akan meningkatkan moral umat manusia. Hari itu akhirnya tiba. Pada siang hari itu, dunia sekali lagi dikejutkan oleh berita yang menggemparkan. Penguasa istana Biou, seorang manusia perkasa yang tak tertandingi, dengan paksa mendaki Gunung Wangwu, mengalahkan berbagai raja binatang buas, hampir membunuh 2 di antaranya di tempat, dan berhasil menduduki gunung terkenal ini. Ini menyebabkan sensasi yang luar biasa. Karena, dalam beberapa hari terakhir, banyak orang secara bertahap mendengar bahwa Istana Bajing, Istana Yuxu, dan Istana Biou adalah 3 organisasi luar biasa yang didirikan oleh negara. Mereka sebanding dengan 3 raksasa dalam mitologi. Hari ini, penguasa Istana Biou melakukan langkah dahsyat, dengan tegas dan tanpa ampun menaklukkan Gunung Wangwu. Bagaimana mungkin ini tidak menimbulkan sensasi? Bahkan orang-orang dari luar negeri pun tercengang. Gunung Wangwu memiliki posisi yang sangat istimewa. Menurut catatan kuno, gunung ini menempati peringkat pertama di antara 10 gua surga Taois besar, melampaui semua yang lain. Ini adalah serangan selektif. Orang-orang menyadari bahwa penguasa Istana Biou pasti memilih Gunung Wangwu karena ia menghargai latar belakang mitologisnya yang istimewa. Gua surga nomor 1 di bawah langit benar-benar telah ditaklukkan. Berita yang luar biasa. Para prajurit perkasa umat manusia akhirnya bergerak. Penguasa Istana Jade Void menyerang tanah Fengchan, dan dikatakan mereka telah unggul dan akan merebutnya cepat atau lambat. Berita yang menakjubkan seperti itu memang sangat menginspirasi, mengejutkan semua ras alien di dunia. Terutama mengingat adanya Istana 8 Pemandangan, yang kemungkinan besar akan menaklukkan gunung terkenal lainnya, orang-orang menjadi lebih gembira dan bersemangat. Jika semuanya berjalan lancar, manusia akan segera menguasai 3 atau 4 gunung terkenal, benar-benar kekuatan yang patut diperhitungkan. Pada hari itu, semua ras alien di berbagai tempat menjadi damai. Bahkan ketika Raja Binatang masih berjuang untuk supremasi,
hanya sedikit ras alien yang berani mengganggu pemukiman manusia. Sebelumnya, banyak orang dipenuhi rasa takut, selalu khawatir bahwa dunia akan didominasi oleh ras alien yang sedang bangkit. Siapa yang menyangka bahwa hanya dalam 2 hari, situasinya akan berubah begitu drastis, dan manusia tampaknya tiba-tiba menjadi kuat. Hal serupa pernah terjadi di luar negeri. Misalnya, di India, seorang guru yoga kuno berevolusi dan berhasil menaklukkan Raja Binatang Buas dengan kekuatan tak terkalahkan, memerintah wilayah tersebut dan mendominasi seluruh daerah. 2 hari terakhir ini, Chu Feng telah mendengar terlalu banyak berita. Meskipun hatinya terguncang, hidupnya tetap tenang. Dia bertemu dengan teman-teman masa kecil dan teman-teman SMA-nya, makan dan mengobrol bersama, cukup santai. Du Huaijin, Ye Qingrou, Ouyang Qing, dan Chen Loyan kembali, dan selama pertemuan kecil, mereka memberitahu Chu Feng 2 berita yang mengejutkan. "Bos, lorong rahasia itu benar-benar ada, sungguh luar biasa," kata Du Huaijin, si mata yang maha melihat. Setelah melewati ngarai berkabut di Eropa, seseorang dapat langsung mencapai Sichuan, dan pintu keluarnya sangat dekat dengan dataran tinggi Yunnan Guizhou. Mendengar ini, Chu Feng tercengang. Lorong rahasia yang menghubungkan timur dan barat seperti itu, jika digunakan dengan baik, akan sangat bagus. Jika digunakan dengan buruk, dapat menyebabkan bencana. Misalnya, jika naga hitam yang saat ini mengamuk di barat berlari melewati lorong rahasia, situasinya pasti akan mengerikan. Baru-baru ini, raja-raja binatang buas itu tidak punya waktu untuk membantai kota-kota di barat. Mereka menjadi gila dan mengepung suatu tempat, kata Ye Qingrou, memberitahunya tentang hal penting lainnya. "Di mana?" tanya Chu Feng, bingung. Laporan berita terbaru dari barat berfokus pada kebrutalan naga hitam, raja anjing berkepala 2, dan lainnya. Pembantaian tanpa henti mereka membuat situasi tidak terkendali. Mungkinkah ada kebenaran yang disembunyikan, sesuatu yang belum dilaporkan? Semua raja binatang buas telah berkumpul di Vatikan dan mengepungnya. Beberapa orang memberitahunya. Mendengar ini, ekspresi Chu Feng membeku. Tempat ini memang luar biasa, apa sebenarnya yang ada di sana? Ada taman obat suci. Meskipun areanya tidak besar, aroma herbal memenuhi udara, dan cahaya suci bersinar di mana-mana, sungguh menakutkan. Bahkan Chen Loyan, yang biasanya tidak banyak bicara, berseru kagum. Ini adalah informasi yang mereka peroleh saat menginterogasi para manusia super Eropa Barat di dataran tinggi Yunnan Guizhou. Sangat luar biasa. Chu Feng terguncang. Ye Qingrou mengangguk dan berkata, "Ini bahkan lebih menakjubkan dari yang kau bayangkan." Vatikan, meskipun kecil, sangat tangguh. Semua raja binatang utama tidak bisa menembus, mereka semua digagalkan. Petik 2. Mengapa? Chu Feng bertanya dengan heran. Di taman obat suci itu, makhluk-makhluk tumbuh dari tanah, memancarkan cahaya ilahi, luar biasa. Chen Loyan memberitahunya. Ketika mereka pertama kali menerima berita ini, mereka semua menganggapnya tidak masuk akal, tetapi makhluk-makhluk luar biasa di Eropa Barat bersumpah bahwa mereka tidak berbohong, semuanya benar. Sungguh menakjubkan, benih benar-benar dapat tumbuh menjadi makhluk hidup. Chu Feng sangat terharu. Malam itu juga, Chu Feng yakin bahwa apa yang dikatakan orang lain itu benar, karena Huang Niu dan yang lainnya menghubunginya di pegunungan Kunlun dan mengkonfirmasinya. Chu Feng,
Mau melakukan sesuatu yang besar. Huang Niu mengundangnya untuk bergabung. Kemana? Chu Feng bertanya. Banteng hitam besar itu mencondongkan tubuh lebih dekat ke layar, memperlihatkan gigi putihnya yang besar, dan berkata, "Aku punya saudara angkat yang baru saja pergi ke Eropa dan saat ini sedang mengepung Vatikan dengan sekelompok orang yang berpikiran sama. Nak, kau masih lemah, tapi jika kau ingin bergabung, aku akan memasukkanmu. Mau ikut? Mari kita lakukan sesuatu yang besar." Chu Feng tercengang. Banteng hitam besar ini memang bukan makhluk yang baik hati. Dengan siapa ia bergaul? Mereka terlalu kejam. Salah satu saudara angkatnya sebenarnya terlibat dalam insiden Vatikan. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa mereka benar-benar kekurangan tenaga. Kalau tidak, mengapa mereka memanggilnya? Lagi pula, dia belum bisa dibandingkan dengan Raja Binatang. Biar ku katakan, tempat itu luar biasa. Taman obat suci. Udaranya dipenuhi serbuk sari suci, aromanya meresap ke seluruh Vatikan. Sayang sekali tempat itu terhalang oleh penghalang. Jika kau benar-benar bisa menembusnya, kau bisa langsung menerobos dan berdiri bahu-membahu dengan semua Raja Binatang. Kau tahu, Raja Gajah Putih India, Raja Serigala Perak Mongolia, dan sekelompok orang tua dari Gunung Kunlun, mereka semua pergi ke sana. Jika kau pergi terlambat, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Bos, kurasa sebaiknya aku lupakan saja. Aku akan menunggu sampai aku berhasil menembus dan menjadi master alam terbelenggu sebelum pergi. Chu Feng menahan godaan itu. Begitu banyak monster tua telah pergi, jika dia pergi, dia mungkin hanya akan menjadi umpan meriam. Jelas, Vatikan tidak mudah ditembus, jika tidak, mengapa Raja Binatang memanggil teman-teman mereka? Mereka pasti sudah masuk sendirian. Dia tidak terlalu berharap banyak pada tempat itu. Selain itu, Chu Feng mencoba membujuk mereka, berkata, "Sapi kuning, bos hitam, pertempuran terakhir di tanah Feng Chan semakin dekat. Apakah kalian tertarik untuk datang membantu? Itu lebih baik daripada mempertaruhkan nyawa kalian di Vatikan." Sapi hitam tersentak dan berkata, "Tanah Feng Chan adalah penggiling daging, lebih cocok untuk manusia daripada untuk kita. Lagi pula, itu tidak lebih aman daripada Vatikan. Aku tidak akan pergi." Akhirnya, sapi kuning memberitahu Chu Feng bahwa mereka masing-masing akan pergi sendiri-sendiri. Mereka akan pergi ke barat terlebih dahulu, sementara dia akan pergi ke timur. Jika mereka semua bisa menjadi Raja Binatang, mereka akan pergi ke laut. Ke laut, ya, beberapa hal baik di laut mulai muncul. Kita akan pergi dan mencoba keberuntungan kita. Setelah panggilan video berakhir, Chu Feng terdiam lama. Begitu, banyak hal telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Semuanya sangat mencengangkan. Ini benar-benar era ledakan informasi, di mana setiap peristiwa menjadi sensasional. Chu Feng, film kita akan segera dirilis. Judul sementaranya adalah Sang Bijak Agung Setara dengan Surga. Meskipun ada beberapa pesaing, itu bukan masalah. Zhou Yitian memberitahu Chu Feng bahwa film tersebut akan segera dirilis, untuk meningkatkan semangat orang-orang. Chu Feng terkejut. Bagaimana film itu bisa lolos peninjauan? Dia benar-benar tercengang. Dia takut ketika film ini keluar, itu akan menyebabkan banyak masalah baginya. Tak lama kemudian, seseorang menghubunginya lagi. Itu nomor yang tidak dikenal. Dia menjawab dengan lesu, berkata,
Siapa ini? Sebuah suara yang sangat menyenangkan terdengar dari ujung telepon, menyapanya dengan senyuman. Itu Jiang Luoshen, mengundangnya makan malam. Aku sangat sibuk mengetik sehingga hampir lupa mengucapkan selamat Natal kepada semua orang. Semoga bersenang-senang.